Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Siti Mahmudah MA selaku dosen pengampu mata kuliah Hadis Tarbawi dan teman-temannya berbahagia. Di sini saya akan presentasikan makalah yang berjudul Konsep Pendidikan Perspektif Hadis. Langsung saja ke pembahasan. Ruang lingkup pendidikan. Ruang lingkup pendidikan agama Islam meliputi keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hubungan manusia dengan sesama manusia, dan ketiga hubungan manusia dengan dirinya sendiri, serta hubungan manusia dengan makhluk lain dan lingkungannya. Ruang lingkup pendidikan agama Islam juga identik dengan aspek-aspek pengajaran agama Islam, karena materi yang terkandung di dalamnya merupakan perpaduan yang saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Apalagi dilihat dari segi pembahasannya, maka ruang lingkup pendidikan agama Islam yang umum dilaksanakan di sekolahan yaitu A. Pengajaran keimanan. Pengajaran keimanan berarti proses belajar mengajar tentang aspek kepercayaan. Dalam hal ini, tentunya kepercayaan menurut ajaran Islam. Inti dari pengajaran ini adalah tentang rukun Islam. Yang B. Pengajaran akhlak adalah bentuk pengajaran yang mengarah pada pembentukan jiwa, cara bersikap individu pada kehidupannya. Pengajaran ini berarti proses belajar mengajar dalam mencapai tujuan supaya diajarkan berakhlak baik. C. Pengajaran ibadah, yaitu pengajaran tentang segala bentuk ibadah dan tata cara pelaksanaannya. Tujuan dari pengajaran ini agar siswa mampu melaksanakan ibadah dengan baik dan benar, mengerti segala bentuk ibadah, dan memahami arti dan tujuan pelaksanaan ibadah. D. Pengajaran fikih, yaitu pengajaran yang isinya menyampaikan materi tentang segala bentuk-bentuk hukum Islam yang bersumber pada Al-Quran, Sunnah, dan dalil-dalil syar'i yang lain. Tujuan pengajaran ini adalah agar siswa mengetahui dan mengerti tentang hukum-hukum Islam dan melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. E. Ada pengajaran Al-Quran, yaitu pengajaran yang bertujuan agar siswa dapat membaca Al-Quran dan mengerti arti kandungan yang terdapat di setiap ayat-ayat Al-Quran. Akan tetapi dalam prakteknya hanya ayat-ayat tertentu yang dimasukkan dalam materi pendidikan agama Islam yang disesuaikan dengan tingkat pendidikannya. F. Pengajaran sejarah Islam. Tujuan dari pengajaran ini yaitu agar siswa dapat mengetahui tentang pertumbuhan dan perkembangan agama Islam dari awalnya sampai zaman sekarang, sehingga siswa dapat mengenal dan mencintai agama Islam. Yang B. Konsep pendidikan perspektif hadis. Pendidikan adalah suatu proses yang dilakukan secara sadar atau disengaja guna untuk menambah pengetahuan, wawasan, serta pengalaman untuk menentukan tujuan hidup, sehingga bisa memiliki pandangan yang luas untuk ke arah masa depan lebih baik, dan dengan pendidikan itu sendiri dapat menciptakan orang-orang yang berkualitas. Istilah pendidikan dalam konteks Islam pada umumnya mengacu kepada yang pertama ada at-tarbiyah, at-ta'dib, at-ta'lim. Dari ketiga istilah tersebut, yang terpopuler digunakan dalam praktek pendidikan Islam adalah at-tarbiyah. Sedangkan at-ta'dib dan at-ta'lim jarang sekali digunakan. Padahal kedua istilah tersebut telah digunakan sejak awal pertumbuhan pendidikan Islam. Konsep pendidikan perspektif hadis tersebut yaitu yang pertama tarbiyah atau pengajaran. Dari pengertian tersebut, dalam konteks yang luas, pengertian pendidikan Islam terkandung dalam at-tarbiyah yang meliputi dua unsur, yaitu yang pertama unsur memelihara dan menjaga fitrah anak didik menjelang dewasa. Kedua, mengembangkan seluruh potensi menuju kesempurnaan. Dalam hadis dijelaskan dari Abu Hurairah dari Nabi SAW,
Pada suatu ketika ada seorang lelaki yang mengunjungi saudaranya di desa lain. Kemudian Allah pun mengutus seorang malaikat untuk menemui orang tersebut. Karena orang itu di tengah perjalanannya ke desa yang dituju, maka malaikat tersebut bertanya, "Hendak pergi kemana kamu?" Orang itu menjawab, "Saya akan menjenguk saudara saya yang berada di desa lain." Malaikat itu terus bertanya kepadanya, "Apakah kamu mempunyai satu perkara yang menguntungkan dengannya?" Laki-laki itu menjawab, "Tidak, saya hanya mencintai karena Allah Azza wa Jalla." Akhirnya malaikat itu berkata, "Sesungguhnya aku ini adalah malaikat utusan yang untuk memberitahukan kepadamu bahwasannya Allah akan senantiasa mencintaimu sebagaimana kamu mencintai saudaramu karena Allah." Yang kedua yaitu B. At-ta'lim, pembinaan atau pengarahan. Kata yang kedua ini bersumber dari kata al-lama yang berarti pengajaran yang bersifat pemberian atau penyampaian, pengertian, pengetahuan, dan keterampilan. Dalam hadis dijelaskan, ajarkanlah mereka untuk taat kepada Allah dan takut berbuat maksiat kepada Allah, serta suruhlah anak-anak kamu untuk menaati perintah-perintah dan menjauhi larangan-larangannya. Karena itu akan memelihara mereka dan kamu dari api neraka. Yang C. Ta'dib. Secara bahasa, kata ta'dib berasal dari kata dasar aduba ya'dubu yang berarti melatih, mendisiplinkan untuk berperilaku yang baik dan sopan santun, atau berasal dari kata adaba ya'dibu yang berarti mengadakan pesta atau perjamuan yang berbuat dan berperilaku sopan. Dalam hadis Nabi dijelaskan, Tuhan telah mendidikmu, maka ia sempurnakan pendidikanmu. Hadis riwayat Al-Aksari dari Ali radhiyallahu anhu. Dari pengertian dan hadis tersebut dapat disimpulkan bahwa kata ta'dib mengandung pengertian usaha untuk menciptakan situasi dan kondisi sedemikian rupa sehingga anak didik terdorong dan tergerak jiwa dan jiwanya untuk berperilaku dan bersifat sopan santun yang baik sesuai dengan yang diharapkan. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.